yang kita adakan pada hari ini. Tema magang kepala laboratorium ya sebagai host ya Ibu Kalab adalah implementasi Wahdatul Ulum dalam program pemagangan berbasis penelitian dan pengabdian. Sebabnya mengapa pada kegiatan sosialisasi kita pada hari ini kita minta kesediaan Kepala Puslit UIN Sumatera Utara dan juga Kepala Pusat Pengabdian UIN Sumatera Utara, Bapak Irwan Fadli, kandidat doktor, dan juga Bapak Dr. Ahmad Syukri untuk bisa hadir bergabung bersama kita pada hari ini. Jadi sekalian, saya kira kebijakannya sejak beberapa waktu yang lalu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara, ya setelah kita melakukan sinergi dengan lembaga LP2M UIN Sumatera Utara, maka kemudian kita mencoba mendesain bentuk kegiatan pemagangan yang berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Saya kira mungkin sampai kegiatan ini, saya kira ini sudah kegiatan magang yang kalau saya tidak salah yang kedua atau yang ketiga, ya, yang kita sudah mencoba bagaimana mengintegrasikan kegiatan magang ini berbasis research dan juga pengabdian, berbasis penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Sehingga apa? Sehingga kita berharap kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa itu tidak hanya sekedar merupakan kegiatan yang bersifat rutinitas akademik saja. Tapi lebih dari itu kita berharap kegiatan itu bisa memberikan kontribusi yang lebih baik kepada mahasiswa yang melakukan magang maupun juga kepada FEBI atau UIN Sumatera Utara secara kelembagaan. Oleh karena itu dalam perkembangan selanjutnya saya kira nanti juga hari ini dalam sosialisasi ini nanti Ibu Dr. Kamila akan secara lebih detail menjelaskan tentang apa yang menjadi kebijakan yang kita lakukan dalam kaitannya untuk pelaksanaan magang mahasiswa. Saya kira berbeda dengan magang-magang yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya, bahwa magang yang akan kita lakukan dalam beberapa waktu terakhir ini, kita mencoba untuk bagaimana magang itu harus menghasilkan produk. Ya, baik itu produk kaitannya dengan penelitian maupun produk yang kaitannya dengan bentuk pengabdian masyarakat. Secara detail nanti akan dijelaskan oleh Bu Kamila tentang apa-apa saja nanti yang akan kemudian menjadi tagihan daripada kegiatan magang ini. Secara khusus kami nanti mohon kesediaan Pak Kapuslit UIN Sumatera Utara Bapak Irwan Fadli untuk nanti juga bisa menjelaskan tentang bagaimana integrasi atau desain integrasi pemagangan tentunya terkait dengan mengapa kegiatan magang ini perlu kita integrasikan dengan kegiatan penelitian. Kami berharap semoga kegiatan sosialisasi magang ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya sebagai bentuk sosialisasi, maka kita berharap sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman yang cukup kepada adik-adik semua, para peserta magang, walaupun nanti tentu saja di samping ada sosialisasi kebijakan terkait dengan magang ini kepada mahasiswa, nanti saya mempersiapkan ada termin khusus ya tentang perkembangan kebijakan terkait dengan pelaksanaan kalab ini bagi dosen-dosen para pembimbing ya. Saya kira itu kegiatan ini, kegiatan sosialisasi ini oleh Bu Kalab itu memang didesain lebih awal, paling tidak kita punya waktu kurang lebih sekitar 2 bulan atau mungkin efektifnya 1,5 bulan ya sejak nanti waktu pelaksanaan magang di akhir semester ini. Saya kira salah satu yang menjadi tujuan kita adalah untuk bagaimana adik-adik bisa mempunyai waktu yang lebih panjang untuk bisa mempersiapkan tempat
di mana adik-adik magang, dan juga tentunya adik-adik mempunyai perencanaan yang lebih matang terkait dengan bagaimana magang ini bisa dilakukan dan menghasilkan produk sesuai dengan yang diharapkan. Nanti secara teknis saya kira nanti Bu Kamila akan menjelaskan. Saya atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaan kita semua, khususnya tentu saja host kita pada kegiatan sosialisasi magang ini, yaitu Bu Dr. Kamila, koordinasi Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Marlia tentunya. Ya, semoga kita berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa secara khusus sebagai pelaksana magang itu sendiri maupun secara kelembagaan bagi FEBI dan BIN Sumatera Utara. Saya kira sampai demikian pengantar dan sambutan yang bisa kami sampaikan. Mari sama-sama kita membuka kegiatan sosialisasi magang ini dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya tutup dengan billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan oleh Bapak Kepala Pusat Penelitian INSU Nasution STMMM kepada Bapak Wakil Tempat. Saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan PEBI, ini mohon maaf ya, karena memang ini baru juga tadi di jalan, ini baru masuk. Jadi yang kita hormati Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Kamila sebagai Kepala Laboratorium, dan adik-adik semua yang luar biasa pada hari ini dapat berkumpul di ujian online kita ini. Selamat ya bergabung dan menerima materi. Kami dari Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM UIN Sumatera Utara sangat mengapresiasi acara kita ini. Dan tentunya output yang diharapkan itu seperti yang sudah disosialisasikan, nantinya dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang dapat akan berguna buat kalian dan juga buat akreditasi kita, yaitu adalah akan terbitnya tulisan-tulisan di jurnal ya. Nah tentunya nanti harapan ini dapatlah dilaksanakan. Dan memang dengan demikian kalian juga bisa berkolaborasi tentunya dengan berkawan-kawan mungkin di luar, berbagai macam kajian-kajiannya itu ya harusnya bisa juga kita kolaborasikan, dan apa yang bisa kita angkat yang dari kasus-kasus yang ada di masyarakat. Berbagai macam kasus-kasus itu bisa kita kumpulkan datanya, dan tentunya kalian juga dengan bimbingan daripada Bapak dan Ibu dosennya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf memang tadi memang agak susah masuknya. Dan selamatlah menikmati acara sosialisasi dan juga pembekalan ini. Terima kasih Pak Dekan atas kesempatan diberikan kepada kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan, terima kasih. Selanjutnya yaitu sosialisasi magang yang langsung saya Kamila SEA KKMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu, karena banyak peminatnya ini memang luar biasa ini, sehingga kapasitas kita yang 300 itu sudah full banget. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia di siang hari menjelang sore ini, kita sesuai dengan kesepakatan mengadakan sosialisasi magang untuk semester genap ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini yang kami
hormati Bapak Dekan Febi UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Yafiz MAG, Bapak dan Ibu Wakil Dekan Febi UIN Sumatera Utara, kemudian Bapak Kepala Pusat Penelitian, Bapak Muhammad Irwan Fadli Nasution STMMM.Com, kemudian Bapak Kepala Pusat Pengabdian, Bapak Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution MA. Kemudian di sini juga berhadir Bapak dan Ibu dosen, Bapak KTU, Ibu Kasubag, serta hadirin hadirat adik-adik mahasiswa yang insya Allah akan magang pada semester genap 2021-2022 ini. Pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan kepada adik-adik. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara ada 5 prodi S1 yang akan melaksanakan magang, dimulai dari yang pertama itu dimulai dari semesternya ya. Jadi berdasarkan SOP kita akan mengadakan magang untuk mahasiswa mulai dari semester 5 ya. Adapun tema magang kita kali ini ya the implementation of Wahdatul Ulum in internship program based on research and dedication. Kalau di Indonesia kan adalah implementasi dari Wahdatul Ulum dalam program magang berbasiskan penelitian dan pengabdian. Tema ini diambil ya sesuai dengan paradigma yang ada di UIN Sumatera Utara. Saat ini sedang menggalakkan segala sesuatu terkait pembelajaran, penelitian dan pengabdian, yakni Wahdatul Ulum. Ada yang sudah pernah dengar apa itu Wahdatul Ulum? Baik, nanti akan saya jelaskan singkat ya. Nah, kita lihat dulu tujuan magang. Di sini yang pertama definisi magang. Apa itu magang? Magang adalah pengamatan dan pemagangan langsung di lapangan pada institusi atau perusahaan atau UMKM sesuai bidang keilmuan prodi dan fakultas mahasiswa magang. Nah, kalau kita sesuai dengan masing-masing prodinya ya. Ada prodi ekonomi Islam, ada prodi akuntansi syariah, ada prodi perbankan syariah, ada prodi asuransi syariah, dan prodi manajemen. Untuk prodi S1 ada 5 prodi yang melakukan magang, jumlahnya sekitar 2.200 orang. Yang tadi persyaratan mahasiswa magang harus sudah selesai semester 5. Jadi ada 100 SKS yang sudah selesai. Kemudian mahasiswa magang merupakan mahasiswa aktif dan telah membayar SPP. Kemudian telah mengikuti sosialisasi panduan magang resmi dari fakultas. Kemudian tidak berbenturan waktunya dengan kegiatan perkuliahan. Jadi adik-adik yang masih ada perkuliahan di kelas tidak bisa melakukan magang. Ya, apa tujuan magang itu sendiri? Tujuannya adalah mahasiswa memiliki keterampilan dalam mempraktekkan keilmuannya di dunia kerja. Ya, jadi selama ini adik-adik memperoleh teori, nah sekarang tiba untuk mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh di dalam pembelajaran perkuliahan. Nah, silakan adik-adik lihat, di sini ada prosedur magang. Pertama, adik-adik mahasiswa mengajukan permohonan izin magang pada lokasi magang yang ditentukan kepada fakultas melalui aplikasi Si-Selma. Ya, yang diperkenankan mengajukan izin magang hanya yang memenuhi persyaratan seperti yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya ya. Setelah itu, ya, kepala laboratorium akan menyetujui lokasi magang mahasiswa jika sesuai dengan ketentuan fakultas. Barulah dapat diberikan surat izin magang dan mahasiswa menyerahkan surat izin magang kepada institusi atau UMKM atau tempat magang
untuk kemudian mahasiswa mendapatkan surat balasan magang dari tempat magang tersebut. Surat balasan magang ini disampaikan oleh mahasiswa kepada kepala laboratorium melalui link yang akan disebarkan berikutnya ya. Setelah menyerahkan surat balasan magang, maka adik-adik mahasiswa akan memperoleh ketentuan siapa yang akan menjadi dosen pembimbing magangnya. Kemudian dapat dilaksanakan kegiatan magang, ya. Kegiatan magang dilaksanakan dengan bimbingan Bapak Ibu dosen pembimbing magang dan Bapak Ibu pembimbing magang perusahaan. Ya, nanti adik-adik akan diminta output magang yang akan dijelaskan kemudian. Nah, kalau kita lihat ya, berdasarkan kalender akademik, ya, ini yang bisa adik-adik lihat, tertera bahwa ujian akhir semester ganjil, ya, insya Allah ini akan berakhir tanggal 4 sampai 14 Januari 2022. Ya, karena tadi persyaratannya bahwa kita tidak boleh magang berbenturan waktunya dengan waktu kuliah, maka kita baru boleh magang setelah selesai ujian akhir semester ganjil. Pelaksanaan magang dapat dilakukan langsung setelah selesai ujian akhir semester ganjil. Ya. Tetapi adik-adik, tentunya adik-adik ya memerlukan waktu untuk mencari lokasi magang. Itulah sebabnya pada magang edisi kali ini kami berupaya memberikan spare waktu untuk adik-adik supaya mempunyai waktu yang cukup mencari lokasi magang yang sesuai dengan keilmuan prodinya, ya. Kemudian bisa mempersiapkan sehingga menghasilkan output yang terbaik, ya. Jadi tidak terburu-buru seperti sebelum-sebelumnya, ya. Jadi kita belajar dan berupaya untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, periode perkuliahan semester genap yang akan datang adalah 7 Maret sampai 2 Juli. Maka ujian akhir semester genap adalah 4 sampai 13 Juli. Nah, diharapkan pada begitu. Ya, karena apa? Karena kita berikutnya akan bersiap untuk menghadapi KKN dan pelaksanaan KKN. Ya, saya untuk membuatkan dalam satu kalender kegiatan, adik-adik bisa lihat, ya, di bulan November dan Desember ini adik-adik punya waktu 2 bulan untuk menyelesaikan proses pencarian lokasi magang, kemudian permohonan izin magang melalui Siselma, kemudian mendapatkan balasan magangnya, kemudian menyerahkan kepada tempat magang, surat balasan magangnya dikembalikan ke kepala laboratorium dan mendapatkan dosen pembimbing magang. Itu batasnya sampai Desember. Jadi waktu kita ini singkat ya, karena sekarang ini sudah tanggal 8. Nanti setelah selesai ujian akhir semester, adik-adik sekitar bulan Januari sampai Maret akan melakukan magang di bawah bimbingan Bapak Ibu dosen pembimbing magang, ya, selama 1 bulan, ya. Kemudian setelah magang, adik-adik akan menyusun laporan magang dan laporan ekstensi magang, ya, dengan mengikuti tahapan waktu dan kegiatan yang telah disusun oleh fakultas. Ya, untuk magang kita semester genap kali ini, ya, adik-adik, ini adalah periode magang yang istimewa dengan jumlah peserta magang yang lebih banyak dibandingkan sebelum-sebelumnya, ya. Kalau sebelumnya 1000-an, sekarang 2000-an, ya. Dan kita punya target waktu, ya, yang cukup signifikan, cukup baik, ya. Ya, semoga hasilnya juga lebih baik dan outputnya juga lebih baik daripada yang kemarin. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa kita dalam pemilihan lokasi magang ini, kita harus sesuai dengan apa yang ditampilkan ini. Nah, coba lihat. Bisa kelihatan kan? Bisa? Bisa, Ibu. Iya.
Oke. Nah, kalau adik-adik lihat ya tema output magang kita, maka adik-adik akan lihat di sana ada kata-kata wahdatul ulum. Nah, wahdatul ulum itu apa sih ya? Nah, nanti wahdatul ulum itu akan tercermin dari sikap mahasiswa magang. Ya, kalau adik-adik pengen berselancar ya, nanti silakan buka websitenya, ada wahdatululum.winsu.ac.id. Ya, di sana ada penjelasan apa dan bagaimana wahdatul ulum. Ya, dan kita wajib tahu karena kita adalah sivitas akademika dari UIN Sumatera Utara, dan ini adalah distingsi ya, kekhasan dari UIN Sumatera Utara. Ini yang membedakan kita dari perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi Islam lainnya. Ya. Wahdatul ulum yang diterapkan oleh UIN Sumatera Utara itu seperti apa? Dan kita saat ini mengambil tema di implementation of Wahdatul Ulum in internship program based on research and dedication. Ya, jadi program magang kita ini basisnya kegiatan penelitian dan pengabdian dan harus menjadi implementasi Wahdatul Ulum. Lalu pada poin mana? Ini bisa dilihat pada poin sikap. Maka kita harus merujuk pada karakter yang ada dalam Wahdatul Ulum. Kemudian pada poin apa lagi ya? Pada poin output magang. Ya, adik-adik nanti tentunya akan memilih lokasi magang. Apakah ingin di UMKM ataukah ingin di institusi atau perusahaan sesuai bidang keilmuannya. Ya, jadi jangan nanti misalnya mahasiswa asuransi magangnya nanti di pengadilan. Ya, tidak bisa karena tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan. Ya, harus sesuai dengan poin yang ada di slide sebelumnya yang tadi saya sampaikan ya. Nah, kemudian adik-adik yang memilih untuk magangnya di perusahaan, maka magangnya itu berbasis riset atau penelitian. Sedangkan adik-adik yang memilih untuk magang di UMKM, magangnya itu berbasis pengabdian. Ya. Jadi kalau adik-adik yang berbasis riset magangnya yang di perusahaan, maka nantinya adik-adik akan menghasilkan output magang berupa laporan. Ya, laporannya apa saja, Bu? Yang pertama, laporannya adalah laporan akhir magang. Jadi dalam bentuk format MS Word. Ya. Kemudian apa lagi, Bu? Ada lagi namanya logbook. Logbook itu catatan harian. Catatan harian, apa itu? Catatan selama kita bimbingan dengan pembimbing perusahaan. Jadi setiap hari ya apa saja yang kita lakukan selama magang di perusahaan. Kemudian apalagi Bu? Logbook catatan selama kita bimbingan dengan dosen. Dosen pembimbing magang kita. Kemudian apalagi Bu? Ada namanya laporan ekstensi magang. Nah, kalau adik-adik yang sampai selesai laporan ekstensi magang ya, maka setelah membuat laporan akhir dalam bentuk format Word, setelah menyelesaikan logbook yang 2 tadi, kemudian ada satu lagi tadi tambahannya, setelah adik-adik membuat artikel ilmiah, ya, berdasarkan laporan magang tadi, kita buat dalam bentuk artikel ilmiah dan kita submit, nah itu namanya adik-adik sudah menyelesaikan laporan standar kelulusan. Jadi nilai adik-adik sampai dapat nilai lulus atau B. Ya. Kemudian bagi adik-adik yang masih bersemangat nih untuk melanjutkan, maka adik-adik ada namanya laporan ekstensi. Laporan ekstensi magang untuk adik-adik yang magangnya di perusahaan adalah
silahkan memilih, boleh melanjutkan artikel ilmiah yang sudah disubmit tadi sampai terbit LOA atau Letter of Acceptance. Jadi sampai terbit LOE, insya Allah dalam waktu yang ditentukan adik-adik bisa memperolehnya. Asalkan adik-adik melakukan revisi dan tahapan-tahapan sesuai dengan yang diminta oleh pihak editor jurnal. Kemudian tadi untuk adik-adik yang magangnya di UMKM, nah ini magangnya kita sebut berbasis pengabdian. Nah, untuk adik-adik yang magangnya berbasis pengabdian, maka laporan yang harus disiapkan sama seperti tadi, laporan standar kelulusan, yakni laporan akhir magang dalam bentuk MS Word, kemudian logbook yang 2 tadi, kemudian artikel ilmiah yang disubmit pada jurnal. Nah, sampai tahap itu namanya adik-adik sudah selesai standar kelulusan laporannya, sudah dapat B. Nah, untuk melanjutkan kepada laporan ekstensi, adik-adik membuat laporan pengabdian. Yang bercorak Wahdatul Ulum tentunya. Ya, kenapa dikatakan adik-adik berbasis pengabdian? Karena dengan ilmu yang adik-adik miliki selama di bangku perkuliahan, adik-adik bisa berkontribusi bagi perusahaan atau bagi UMKM yang di mana adik-adik melakukan magang, sehingga mungkin bisa membantu UMKM yang awalnya misalkan belum bagus laporan keuangannya menjadi bagus laporan keuangannya. Nah, itu untuk adik-adik yang di prodi akuntansi. Nah, mungkin nanti untuk adik-adik yang di manajemen nanti UMKM-nya itu belum melakukan digital marketing misalnya. Lalu adik-adik yang magang ini dia membantu supaya UMKM itu bisa merambah pasar yang lebih luas melalui digital marketing. Nah, itu bisa dihitung sebagai laporan pengabdian. Mengenai bagaimana bentuknya, ya, nanti adik-adik ya jangan khawatir, don't worry, be happy, ya. Insya Allah nanti kita dari fakultas akan mengadakan bimbingan lebih lanjut. Jadi adik-adik selama magang itu akan dipandu apa yang akan dilakukan setiap pekan. Ya, asalkan adik-adik mau melakukan dengan sungguh-sungguh dan berdisiplin dengan waktunya, maka insya Allah adik-adik akan selesai dengan tepat waktu dan memperoleh hasil yang terbaik. Ya. Amin, iya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di portal SIA itu ada item magang dan KKN. Nah, itu 4 SKS bobotnya. Ya, jika adik-adik mendapatkan nilai A, maka insya Allah itu sangat signifikan bagi nilai adik-adik di dalam transkrip nilai. Ya, jadi jangan sia-siakan. Ya, usahakan. Saya berharap semuanya yang ada di sini akan melanjutkan sampai laporan ekstensi magang sehingga mendapatkan nilai terbaik, ya. Jangan sia-siakan A untuk 4 SKS itu cukup signifikan, ya, insya Allah. Nah, ini tadi penjelasan, ya, apa itu Wahdatul Ulum. Nah, ini adalah penjelasan singkat, ya. Nanti untuk lebih lanjut silahkan adik-adik kita boleh berdiskusi di luar forum ini, dan boleh juga adik-adik baca lebih lanjut browsing, ya, di website yang tadi saya kemukakan di atas. Wahdatul Ulum, ya, itu adalah paradigma integrasi keilmuan atau unity of knowledge, ya. Contohnya, nah misalnya adik-adik yang berasal dari prodi apa tadi, ya, perbankan syariah misalnya, atau di prodi yang lainnya, atau ekonomi Islam misalnya. Nah, selain dengan keilmuan sesuai prodi, tadi kan ilmunya ekonomi Islam.
maka adik-adik juga dapat memasukkan konsep, metode, atau teori dari disiplin ilmu yang lain untuk mengembangkan pengetahuan dalam disiplin ilmu tersebut. Ya, jadi kalau misalnya ada nih psikologi ya kan, ilmu psikologi ya, psikologi ya. Kemudian ada ilmu sosial, ada ilmu misalnya akuntansi. Maka kalau digabung ketiga ilmu ini menjadi satu keilmuan yang utuh, maka dia akan menjadi accounting psikososial. Jadi ada 3 bidang ilmu yang disatukan. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi menjadi satu. Kenapa? Karena sesungguhnya semua ilmu itu sebenarnya berasal dari Allah. Jadi satu, kesatuan. Ya. Sehingga kita bisa saja, misalkan adik-adik meneliti di satu lokasi penelitian, bisa saja adik-adik mengambil konsep dari bidang ilmu yang berbeda. Misalkan teknologi. Ya, tadi kan adik-adik yang manajemen ya ingin mengaitkan dengan teknologi, maka bisa menggunakan digital marketing. Jadi ada ilmu manajemen, marketing, kemudian ilmu teknologi, teknik ya. Nah, itu bisa menjadi paradigma wahdatul ulum dalam output penelitian adik-adik. Jadi nanti judulnya bisa dikaitkan dengan misalnya teknologi manajemen, atau buat judul yang bagus dan menarik yang isinya terkait dengan beberapa bidang keilmuan. Begitu ya. Sama juga dengan pengabdian. Maka adik-adik yang ingin melanjutkan kepada laporan pengabdian tadi ya, maka misalkan adik-adik di UMKM ingin membantu dengan mengkaitkan sisi keislaman. Ya, misalnya di UMKM religiusitasnya mau ditingkatkan, sisi keislamannya. Ada ilmu fikih yang bisa adik-adik ambil ya kan, untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusianya misalnya. Adik-adik silahkan menggunakan berbagai disiplin ilmu yang pernah adik-adik pelajari, ambil konsepnya yang mana paling sesuai dengan kajian di dalam output magang adik-adik masing-masing. Nah, untuk ini nanti adik-adik akan dibimbing oleh Bapak Ibu pembimbing magang. Kemudian dari pihak fakultas juga akan memfasilitasi. Insya Allah kita akan mengadakan beberapa webinar series sehingga adik-adik bisa mengerjakan step by step selama magang. Dari mulai pertama magang nanti akan mengetahui apa yang akan dilakukan. Nah, itu insya Allah kita startnya di Januari ya. Nah, manfaatkan waktu yang tersisa ini sampai akhir Desember untuk menyelesaikan surat izin magang, mendapatkan surat balasan magang ya, kemudian surat balasan magangnya diserahkan kepada kepala laboratorium untuk mendapatkan nama dosen pembimbing magang. Siap ya menerima tantangan ini? Ya, ada karakter ulul albab. Nah, apa itu ulul albab? Tentunya adik-adik sudah tahu ya. Nah, ini ada 9 karakter di dalam wahdatul ulum yang kita sebagai mahasiswa magang berupaya untuk mengimplementasikan di dalam keseharian kita masing-masing. Ya, yang pertama seimbang antara fikir dan zikir. Kedua, berilmu dan memiliki kesungguhan dalam mengembangkannya. Ya, adik-adik yang magangnya berbasis riset atau berbasis pengabdian tentunya harus sungguh-sungguh untuk mengembangkan keilmuan masing-masing. Selama ini sudah peroleh ilmu di bangku perkuliahan, maka ini saatnya untuk mengembangkan ilmu tersebut sehingga memiliki manfaat yang lebih besar lagi. Ya, semoga menjadi amal jariah ya bagi kita semua ya. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan pendekatan transdisipliner. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya.
Ini karakter yang ada di dalam Wahdatul Ulum. Setiap kita ya, baik dosen maupun mahasiswa, kita diharapkan mampu menjadikan karakter ulil albab ini menjadi bagian yang terintegrasi di dalam diri kita masing-masing. Ya, ketika kita melihat satu masalah, maka kita bisa mengkaitkan dari berbagai disiplin ilmu yang sudah pernah kita pelajari. Yang keempat, bersikap wasatiyah dan memiliki wawasan kebangsaan. Ya, insya Allah sudah paham ya, bahwasanya kita masing-masing menjadi duta nih di tempat lokasi magang kita masing-masing, Sivitas Akademika dan universitas adik-adik ya. Tentunya apabila adik-adik berperilaku yang baik di tempat magang, itu akan membawa manfaat tersendiri bagi kampus ya, dan tentunya bagi adik-adik junior kalian nanti ya yang akan magang di tempat tersebut. Kemudian yang kelima, memiliki etos dinamis dan berkarakter pengabdi. Nah, bagaimana kita berbuat, sesungguhnya Allah melihat apa yang kita perbuat ya, maka kita akan berupaya untuk melakukan yang terbaik dimanapun kita berada, apakah ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, karena sesungguhnya ada zat yang maha melihat kita ya, meskipun tidak ada pengawasan dari lokasi di mana kita melakukan magang, tapi tentunya Allah tetap melakukan pengawasan dimanapun kita berada. Yang keenam, bervisi hadori atau pengembangan peradaban. Apa yang kita lakukan saat ini adalah upaya untuk mengembangkan peradaban Islam ya. Insya Allah kita yakin bahwasanya Islam adalah agama yang benar di sisi Allah ya, yang akan menjadi rahmatan lil alamin. Maka kita berupaya dimanapun kita berada akan mengkontribusikan sebesar-besarnya, karena sesungguhnya Islam telah menjanjikan ya, sebaik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi apapun yang adik-adik lakukan itu insya Allah akan dibalasi oleh Allah dengan kebaikan berlipat ganda ya. Bukan hanya beroleh ilmu atau memperoleh nilai di dunia saja, tetapi adik-adik sebenarnya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar lagi untuk persiapan kita kelak ketika bertemu dengan Rabb kita. Kemudian berpenampilan happy ya, adik-adik harus happy nih. Jangan merasakan ini sebagai beban ya, karena kalau kita merasakan ini sebagai beban, kita akan susah ya, kita akan tertekan dan kita tidak bisa berinovasi ya, karena mindset itu harus diubah ya. Anggap ini sebagai peluang, anggap ini sebagai kesempatan adik-adik ya, selain untuk mempersiapkan bekal setelah bertemu dengan Allah, maka ini sebenarnya untuk menambah pengalaman adik-adik ya. Insya Allah setelah selesai di bangku kuliah, adik-adik akan masuk ke dunia kerja, dan ini adalah bekal yang sangat berharga yang tidak bisa adik-adik dapatkan hanya di bangku kuliah. Ya Allah ya. Kami di sini dosen-dosen dan Sivitas Akademika mendoakan adik-adik semoga apa yang dilakukan hari ini ya menjadi langkah awal adik-adik untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang ke-8, bertakwa ya dan berakhlak mulia. Pastinya adik-adik di sana membawa nama baik UIN Sumatera Utara. Meskipun kita berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ya kita bukan berasal dari fakultas yang berlatar belakang agama, misalnya bukan berasal dari Usuluddin atau bukan berasal dari Fakultas Dakwah, tetapi tetap adik-adik ya tentunya sudah membawa label UIN Sumatera Utara. Jadi ketika
bertingkah laku, tunjukkanlah akhlak yang mulia. Ketika beribadah, tunjukkanlah ibadah yang benar, ya. Tentunya adik-adik sudah paham dan sudah mendapatkan ilmu di bangku kuliah. Sekarang saatnya mengaplikasikan dan memberi contoh, menjadi yang terdepan, ya. Kalau bisa adik-adik di tempat magang itu menjadi selalu yang terdepan dalam fastabiqul khairat. Amin. Iya, kalau ada kesempatan misalnya peringatan hari besar agama atau ada kesempatan untuk kultum, tausiah, ya, atau ada kesempatan untuk khutbah atau doa atau apapun, ya, silahkan, ya. Kita lakukan itu bukan untuk memperoleh pujian. Kita lakukan itu bukan ingin dinilai oleh manusia saja, ya. Ya, kalau memang nanti manusia beranggapan baik kepada kita, maka kembalikan lagi, hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Tuhanku, ya. Sesungguhnya kita dianggap baik oleh manusia karena apa? Karena Allah tutupi kekurangan kita. Ya, masing-masing kita punya kekurangan, ya, masing-masing kita punya kelemahan, tapi Allah tutupi sehingga manusia memuji kita. Maka kita harus pelihara niat kita, pelihara hati kita supaya pujian-pujian yang kita terima itu tidak menjadikan kita berwatak sombong, tidak menjadikan kita jauh dari Allah. Tapi berdoalah kepada Allah semoga dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, ya, kemudian ada orang lain yang mengikutinya, maka insya Allah yakinlah bahwa kita juga akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikuti kita. Ya, jadi ibaratkan ini sebagai apa namanya? Amal jariah itu sebagai passive income, ya. Memulai suatu kebaikan itu sebagai passive income, ya. Meskipun kita tidak melakukannya lagi, tetapi ada orang yang teringat, oh ya, ini ketika adik-adik magang dia tunjukkan nilai-nilai kebaikan, dia ikuti, walaupun kita tidak lagi magang di sana, ya. Yakinlah adik-adik pahalanya mengalir terus, ya. Memulai suatu kebaikan itu adalah keuntungan bagi diri kita sendiri, ya, adalah bekal bagi diri kita sendiri, ya. Jadi bukan melakukannya karena orang lain, tapi karena kita memang butuh memperoleh passive income. Butuh menjadi ladang amal yang meskipun kita tidak lagi melakukannya, tetapi tetap dinilai Allah sebagai ladang amal kita, ya. Baik, yang ke-9, istiqomah. Nah, ini yang bahagian yang mudah diucapkan tetapi membutuhkan perjuangan dalam melaksanakannya, ya. Kita harus konsisten, ya, dengan sikap-sikap kita, sikap ilmiah kita. Dalam penerapannya kita harus konsisten, ya. Kita harus ingat bahwasanya amalan yang sedikit tetapi dilakukan secara terus-menerus itu lebih dicintai Allah daripada amalan banyak tapi dilakukannya tidak terus-menerus, ya. Jadi kalau bisa dari mulai sebelum magang nih sudah diterapkan, dilatih-latih nih di dalam diri kita masing-masing untuk bersikap sesuai karakter ulil albab sehingga terbiasa dan menjadi satu kebiasaan, ya, yang sudah terintegrasi di dalam diri kita, ya. Kemudian akan berlangsung seterusnya. Adik insya Allah nantinya akan dibimbing, ya. Mohon doanya semoga tidak ada masalah, ya, yang berarti. Yang ketiga, jadi nanti setiap pekannya dari mulai magang adik-adik itu sudah ada tagihan outputnya tidak tertumpuk pada saat setelah selesai magang saja. Ini ibaratnya cicilan sehingga nanti adik-adik ketika mau membuat laporan semuanya sudah tinggal menyatu-nyatukan saja, ya. Belajar dari pengalaman kita sebelumnya, banyak teman-teman yang magang itu terkendala ketika membuat laporan sehingga akhirnya dia tidak bisa ujian komprehensif, ya, sehingga akhirnya dia terkendala memperoleh laporan yang tepat waktu dengan kualitas yang baik. Maka kita harus buat strategi, ya kan,
Nah, apa yang harus kita udah bisa langsung submit jurnalnya. Ya, jadi dalam waktu magangnya 1 bulan, adik-adik dapat menyelesaikan dengan jurnal artikel ilmiahnya tepat waktu. Ya, dan selesai laporan ekstensi magangnya. Mohon doanya. Ya. Kalau misalnya anak perbankan syariah, kalau magangnya hanya ke bank syariah aja ya, Bu? Apa boleh ke BMT gitu? Jadi nanti bisa dilihat ada banyak pilihan yang bisa kita ambil ya. Yang jelas tidak boleh di perbankan konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Ekonomi Islam, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Di sini, Bu, saya pertanyaannya di magang kita ini, Bu, itu berkelompok atau individu? Baik. Untuk Aldi dan teman-teman, kita magangnya pengajuan suratnya masing-masing, ya, masing-masing. Surat output juga masing-masing, ya. Tetapi boleh pada tempat yang sama, misalnya berjanji berapa orang boleh. Nah, tetapi Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Bu surat magang berkelompok. Jadi misalnya saya dan teman-teman saya pengen menuju satu tempat yang sama. Apakah surat itu kami ajukan satu-satu atau langsung di surat berkelompok itu? Boleh diajukan berkelompok, ya, boleh diajukan berkelompok. Itu jawabannya ya. Tetapi yang ingin saya tekankan bahwa output magangnya masing-masing, meskipun diajukan berkelompok. Oh iya, oke. Makasih Ya. ya, Bu. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari Prodi Asuransi Syariah, Bu. Saya ingin bertanya, Bu, kan ini magang pertama, jadi kan pasti otomatis ada ketakutan, terus khawatir takut kinerjanya itu nggak bagus. Saya meminta tips dari Ibu tentang itu semua, Bu, masalah tadi. Ya, Cindy. Terima kasih, Langsung Bu. saya tanggapi. Iya, terima kasih kembali. Laksanakan satu hal yang pertama sekali. Pastinya kita mungkin ada perasaan ini ya, kekhawatiran sebenarnya. Ya, bersikap profesional. Ya, sesuai dengan aturan. Jadi kita berupaya karena kita yakin bahwasanya sesungguhnya dalam Islam itu kita diminta untuk berbuat yang terbaik. Ya, karena Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman akan menilai kita. Ya, jadi kita tetap lakukan yang terbaik meskipun tidak ada orang yang lihat. Ya, tentunya di dalam rambu-rambu dan ketentuan yang ada baik di lokasi magang maupun di kampus. Oke ya Cindy, semangat ya Cindy. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Ekonomi Islam, Bu. Saya ingin bertanya, apakah Prodi Ekonomi Islam bisa magang di PTPN, Bu? Iya. Ya. Jadi kalau misalnya yang perbankan, ya dia membahas materi yang ada di keilmuan perbankan. Jadi begini nih Ken dan teman-teman, kita mencari lokasi magang. Kita harus tanyakan dulu apakah mereka bersedia menerima kita. Ya, kalau sudah dapat izin, baik secara lisan saja, sudah dapat tempat, baru mengajukan. Adik-adik tidak boleh berbuat tidak baik juga kalau asal-asalan mengajukan si Selma. Kalau memang kita mengajukan satu lokasi sesuai dengan ketentuan magang, maka kita memang benar-benar sudah yakin bahwa kita akan diterima di situ. Dan kita benar-benar sudah yakin bahwa kita akan magang di situ. Ya, tidak boleh asal-asal coba nanti batalkan, coba nanti batalkan, ya. Dan ini akan menjadi catatan khusus bagi kami, ya, bagi siapa yang melaksanakan tanpa komitmen, ya, artinya sudah mengajukan si Selma, ternyata membatalkan tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang masuk logika, ya, maka kami akan memberikan punishment-nya. Ya, bisa ya adik-adik ya semua. Bu, satu lagi Bu. Ya, silakan. Bu, kalau misalnya
perusahaannya itu sebelum menerima peserta magangnya minta surat pengantar perguruan tinggi itu dari si Selma. Jadi kita memang tahapannya kalau kita sudah yakin di situ tempat akan menerima kita dan kita akan magang di situ, baru kita mengajukan ke si Selma. Jadi ada tahapannya. Ya, mohon adik-adik semua mengikuti tahapannya supaya kita lebih rapi dan memudahkan kerja. Ya, mohon jangan berbolak-balik dalam mengajukan si Selma. Yakinkan dulu kita akan diterima, apakah secara lisan atau komunikasi yang baik dengan pihak lokasi magang tentunya. Ya, Ibu, saya dari Perbankan Syariah di dalam si Selma ada tersebut. Baru kita mengajukan si Selma. Ya, jadi si Selma tidak untuk berbolak-balik, tidak untuk dibatal-batalkan pengisinya ya. Kalau sudah yakin baru ajukan melalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya dari jurusan manajemen. Saya mau bertanya Bu, biasanya kalau magangnya berkelompok itu maksimalnya berapa orang ya Bu untuk satu kelompoknya? Ya, cukup banyak pilihan yang bisa ditempuh, boleh UMKM juga ya atau perusahaan yang lain. Waktu kita ada sampai akhir Desember. Fatina Nisa, saya dari akuntansi syariah. Saya izin bertanya Bu, apakah anak akuntansi boleh magang di perbankan Bu? Terima kasih Bu. Dulu ya. Nih. Untuk akuntansi ya boleh di UMKM, tetapi yang dibahas tentang akuntansi dan keuangan boleh di perusahaan, tetapi skopnya harus terkait akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pemerintahan, sektor publik, akuntansi syariah, akuntansi BUMDes, dan lain-lain. Sementara kalau prodi PS boleh di UMKM, tetapi tentang lembaga keuangan syariah, tentang produk dan pelayanan perbankan syariah. Atau di perusahaan perbankan syariah, bukan perbankan konvensional. Ya, jadi kalau kita lihat dari ketentuan ini, maka mahasiswa akuntansi tentunya tidak magang di perbankan karena ini adalah skupnya mahasiswa dari perbankan syariah. Yang itu kan SKS, jadi gimana itu Bu yang untuk semester 5 karena selain UAS aja bulan Januari, itu gimana Bu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya tanggapi langsung ya. Di dalam SOP kita yang dibuat oleh LPM ya, UIN Sumatera Utara, maka magang bisa dilakukan setelah selesai semester 5. Ya, jadi adik-adik sudah lihat tadi di kalender akademik, insya Allah kita selesai ujian akhir semester itu di bulan Januari. Tetapi ya, kalau kita mau magangnya di bulan Januari, tentunya kita mengajukan suratnya 2 bulan sebelumnya. Jadi hari ini selesai kita sosialisasi magang, adik-adik sudah bisa langsung ajukan si Selma. Ya. Kenapa? Karena sudah selesai sosialisasi magang sebagai syarat mengajukan si Selma. Ya, silakan. Ya. Kenapa? Karena untuk menjawab dan mengeluarkan surat izin itu membutuhkan waktu adik-adik. Ya, dan kita ada 2.200 orang lebih. Ya, jadi kalau adik-adik masuk lebih cepat, maka insya Allah lebih cepat dapat. Ya. Ya, kalau kita ingin magangnya nih di bulan Januari langsung setelah ujian akhir semester, kita pastikan di tempat lokasi kita mau magang itu sudah bersedia menerima kita di tanggal tersebut, maka buatkan langsung aplikasi si Selmanya, ya. Kalau izin bertanya Bu, terkait laporan ekstensi magang pada jurnal, tadi saya mendengar bahwa jika menyelesaikan jurnal itu hingga LOA akan mendapatkan nilai A. Iya, apakah itu ditentukan sintanya Bu atau bagaimana Bu? Dan seandainya laporan itu hingga laporan jurnal tersebut itu sampai ke LOA, apakah kita yang sudah membuat LOA itu dan mendapatkan nilai A itu kita membuat skripsi lagi Bu? Sampai submit, ya. Sampai submit itu harus dilakukan semua prodi dimanapun dia magang. Jadi wajib membuat artikel ilmiah sampai submit. Ya, kemudian kalau dilanjutkan sampai LOE, maka dia akan memperoleh nilai plus, ya, nilai A. Kemudian pertanyaan berikutnya, gitu ya. Baik, nah, magang dengan tugas akhir itu berbeda.
Jadi adik-adik untuk membuat tugas akhir yang non skripsi ya itu berbeda jalurnya. Nanti akan diberikan sosialisasi oleh pihak fakultas kembali, gitu ya. Jadi kalau memang mau belajar, tentunya yang ingin diteliti tentang bahasa di ekonomi Islam ya. Oke. Bisa nanti kita lihat kembali jadwal yang dan lokasi yang akan saya share di Telegram ya. Yang ingin diangkat di sana, yang akan menjadi judul dalam artikel ilmiah Niken. Ya. Rencana kan mau magang di Bea Cukai atau di Basnas kan Bu. Cuman kalau di Basnas semalam kata orangnya harus tanda tangan langsung gitu Bu, tanda tangan basah kan. Selma. Tetapi kalau memang dibutuhkan insidental nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut ya. Tetapi si Selma tetap yang wajib dilalui begitu. Oke Rahma, saya tanggapi langsung. Rahma, kira-kira ada nggak keilmuan akuntansi yang bisa Rahma jadikan laporan output magang kalau magangnya di sana? Boleh dijawab langsung? Apakah akuntansi pemerintahan misalnya, atau akuntansi apa yang bisa diangkat? Ya, kalau misalnya akuntansi pemerintahan boleh ya. Oke. Oke, Bu. Betul. Jadi semua mahasiswa, semua prodi wajib sampai submit. Ya, wajib sampai submit. Kenapa dibuat kebijakan seperti ini? Karena fakultas menginginkan adik-adik semua terbiasa dalam penulisan karya ilmiah. Dan ini akan menjadi bekal adik-adik yang sangat berharga. Ya, insya Allah setelah ini adik-adik akan merasakan bahwa kemampuan untuk menulis karya ilmiah adalah satu keharusan yang harus kita miliki saat ini. Ya. Oke, kalian adalah generasi yang luar biasa. Ya, saya yakin kalian pasti bisa karena banyak sekali adik-adik yang semester 1 malahan yang sudah bisa melakukan. Dan insya Allah ingat bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan. Jadi apapun yang terjadi hari ini atas kehendak Allah, dan Allah punya ganjaran yang lebih baik ya. Dan tentunya kalau kita berniat ikhlas. Nah, kawan-kawan, semoga setelah kita mendengar sosialisasi ini, kita dapat melaksanakan magang sebaik mungkin, dapat mengikuti prosedur-prosedur magang seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu. Nah, untuk kawan-kawan selanjutnya, kedepannya semoga lebih semangat, skripsiannya juga, pokoknya sukses lah buat kita semua ya, amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Dan terakhir, amin. Acara kita dengan berdoa terlebih dahulu kepada Saudara Rizky Halamuan Siregar. Saya persilakan untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين حمدا شاكرين حمدا داعين حمدا يعافي لمن ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشائنا ولأشاتجتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير
Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan sosial magang. Semoga apa yang disampaikan dan kami dapat mengamalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami mengharap ridha-Mu ya Allah. Memberikan nikmat kesehatan supaya kami dapat melaksanakan ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi